Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang terdiri dari saya sendiri, Nanan Razkia sebagai moderator, Delia Julianti sebagai presentator pertama, dan saya sendiri sebagai presentator kedua, dan ada juga kelompok kami Andika Maulana Yusuf. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Bimbingan Kelompok. Seperti yang kita ketahui, sebagaimana makhluk sosial, manusia itu tidak dapat melepaskan diri dari manusia lainnya. Antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya, saling membutuhkan dan saling berhubungan. Dalam hubungan ini, akan terjadilah satu proses saling mempengaruhi dalam kaitannya dengan kelompok. Antara anggota yang satu dengan anggota kelompok yang lain akan terjadi saling mempengaruhi. Nah, proses saling mempengaruhi ini dalam kehidupan kelompok itulah yang sebenarnya yang dijadikan landasan diselenggarakannya bimbingan kelompok. Untuk lebih lanjut, marilah kita simak dengan sesama penjelasan pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Baik, yang pertama ada pengertian dari bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok merupakan bantuan terhadap individu yang dilaksanakan dalam situasi kelompok. Bimbingan kelompok dapat berupa penyampaian informasi ataupun aktivitas kelompok yang membahas masalah-masalah pendidikan, pekerjaan pribadi maupun sosial. Nah, selanjutnya ada dinamika kelompok. Yang pertama, kelompok fungsional. Kelompok fungsional dalam rangka bimbingan kelompok adalah bukan suatu himpunan individu-individu yang karena satu atau lainnya alasan bergabung bersama, melainkan suatu satuan unit orang yang mempunyai tujuannya ingin dicapai bersama. Berikutnya ada kelompok aksi. Nah, kelompok aksi ialah yang dirancang dengan tugas utama mengerjakan sesuatu, seperti OSIS dengan semua seksinya yang harus merencanakan dan mengelola berbagai kegiatan di luar bidang pengajaran, seperti marching band dan lain sebagainya. Yang kedua ada jenis kelompok studi yang dirancang dengan tugas utama mempelajari seluk-beluk suatu bidang dengan menggunakan sumber-sumber tertentu. Kemudian yang ketiga ada kelompok diskusi. Kelompok yang dirancang dengan tujuan utama untuk membahas bersama suatu masalah yang dihadapi. Bentuk khusus dari kelompok diskusi ialah kelompok konseling yang membicarakan suatu masalah dan melibatkan semua anggota secara intensif. Macam-macam kelompok ada 3. Yang pertama ada kelompok primer dan sekunder, yang kedua ada in group and out group, dan yang ketiga ada kelompok tertutup dan kelompok terbuka. Nah, kita bahas dulu ya yang pertama. Yang pertama itu ada kelompok primer dan sekunder. Nah, kelompok primer dapat dicirikan oleh kontak akrab yang kontinu seperti dalam keluarga dan kelompok bermain pada anak di kampung. Nah, dalam kelompok sekunder itu berbeda. Jadi, kelompok sekunder itu dibentuk atas dasar minat yang dikejar bersama seperti satuan kelas di sekolah dan kelompok pencinta alam dalam kalangan mahasiswa dan masih banyak lagi. Nah, yang kedua itu ada in group dan out group. Nah, di dalam in group dan out group itu kelompok yang pertama para anggota merasa terikat antara satu sama lain dan menunjukkan loyalitas satu sama lain, sedangkan anggota out group itu mereka yang bukan anggota kelompok tertentu. Di antara mereka tidak terdapat rasa loyalitas, rasa simpati, dan rasa ketertarikan, bahkan mungkin terdapat rasa antipati atau rasa benci. Nah, kita masuk kepada kelompok yang ketiga. Ada kelompok tertutup dan terbuka. Nah, kelompok tertutup terdiri atas mereka yang mengikuti kegiatan kelompok sejak permulaan dan tidak menerima anggota baru dalam kegiatan kelompok sampai kelompok tersebut berhenti. Nah, kelompok terbuka memungkinkan adanya orang keluar dan orang masuk selama kegiatan kelompok berlangsung. Teknik-teknik bimbingan kelompok. Yang pertama ada homeroom program, yang kedua karya wisata atau field trip, yang ketiga diskusi kelompok, yang keempat kegiatan kelompok, Yang kelima, organisasi murid. Yang keenam, sosiodrama. Yang ketujuh,
psikodrama, dan yang ke-8 remedial teaching. Baik, berikutnya ialah pelaksanaan bimbingan kelompok. Yang pertama, persiapan menyeluruh, yaitu meliputi persiapan fisik, tempat, dan kelengkapannya. Ada juga persiapan bahan, persiapan keterampilan, dan persiapan administrasi. Kemudian, 2 pelaksanaan tahap-tahap kegiatan, dimulai dari tahap pembentukan, peralihan, kegiatan, dan yang terakhir tahap pengakhiran. Berikutnya nilai-nilai bimbingan kelompok. Nilai-nilai bimbingan kelompok yang pertama ada memfasilitasi perkembangan pribadi, yang kedua menstimulisasikan pembelajaran dan pemahaman, yang ketiga ada keuntungan interaksi kelompok. Kemudian selanjutnya ada tujuan bimbingan kelompok. Yang pertama, untuk mengembangkan kemampuan bersosialisasi, khususnya kemampuan berkomunikasi melalui kondisi dan proses berperasaan, berpikir, berpersepsi, dan berwawasan yang terarah, luas, serta yang dinamis. Maka, kemampuan berkomunikasi, bersosialisasi, dan bersikap dapat dikembangkan. Yang kedua, secara lebih khusus, bimbingan kelompok bertujuan untuk membahas topik-topik tertentu yang mengandung permasalahan aktual atau hangat dan menjadi perhatian peserta atau anggota. Mungkin cukup sekian dari kelompok 9. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.